Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emma Awet. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya upload di Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral kedua. Dengan judul artikel yaitu analisis kinerja kegiatan bongkar muat produk kemasan Bekargo di PT EGZ dengan penulis MON dan Ibnu Lukman Pratama. Untuk outline dari presentasi saya itu yang dimulai dari pendahuluan, lalu ke metode, setelah itu ke hasil penelitian, lalu terakhir disimpulan. Untuk pendahuluan, jadi kegiatan bongkar muat itu adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dan dibutuhkan agar terpenuhinya kebutuhan akan suatu produk di suatu tempat atau daerah. Yang mana pada pelaksanaannya melibatkan banyak pihak agar kegiatan bongkar muat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai kebutuhan. Berdasarkan pengamatan penulis pada data yang didapatkan dari perusahaan, di mana berdasarkan metode yang penulis gunakan, produk dalam kemasan Bekargo itu memiliki kinerja rata-rata yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan. Serta berdasarkan observasi penulis secara langsung, penulis banyak mengamati bahwa produk dalam kemasan Bekargo, khususnya produk dalam kemasan sak atau 50 kg, memiliki banyak faktor yang menghambat proses bongkar muat yang berlangsung. Selain kegiatan bongkar muat, salah satunya lagi yang diperhitungkan adalah keefektivitasan kapal berada di tambat. Jadi keefektivitasan kapal berada di tambat ini diperhitungkan agar waktu kerja bongkar muat yang dapat digunakan 24 jam per harinya bisa dimanfaatkan secara efektif. Semakin efektif kapal berada di tambat, maka akan mengurangi risiko keterlambatan kegiatan bongkar muat, sehingga rencana tambat kapal akan berjalan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Hal tersebut akan memberikan efek positif terhadap lalu lintas kunjungan kapal, serta lalu lintas kegiatan bongkar muat di Pelabuhan A. Penelitian ini berisi tentang bagaimana menyelesaikan rumusan masalah yang penulis rumuskan yang terdiri atas bagaimana perhitungan kinerja bongkar muat berdasarkan Tonking-Hauer atau metode Tonking-Hauer dan keefektivitasan kapal berada tambat. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan tersebut, serta bagaimana hubungan antara kedua variabel perhitungan tersebut. Selanjutnya masuk ke metode. Penulis menggunakan penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data realisasi kinerja kapal bulan Februari 2022 dan data realisasi kinerja kapal Tongkang A yang tambat pada bulan Maret 2022. Jenis data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penulis memperoleh data primer dari wawancara terhadap pelaku kegiatan bongkar muat seperti TKBM atau tenaga kerja bongkar muat, lalu PBM atau perusahaan bongkar muat, setelah itu EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, serta penyelenggara pelabuhan, yaitu PT IGZ. Data hasil wawancara diperlukan untuk mengidentifikasi kinerja bongkar muat dan keefektivitasan kapal berada tambat pada produk Bekargo. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Yang pertama yaitu faktor hasil rapat rencana penambatan kapal dan operation planning atau RPKOP terhadap kinerja bongkar muat. Jadi RPKOP ini merupakan rencana penambatan kapal dan operation planning. Jadi sebelum kapal itu tambat harus dilaksanakan RPKOP ini untuk merencanakan bagaimana skema kegiatan bongkar muatnya. Mulai dari berapa lama kapal akan sandar dan melaksanakan kegiatan bongkar muat, lalu bagaimana penggunaan alat dan jumlah geng hingga skema dan jalur transportasi dari gudang lini 2 atau lapangan penumpukan. Kinerja bongkar muat sangat bergantung pada kesesuaian realisasi dengan hasil RPKOP, di mana kesesuaian tersebut dipengaruhi oleh kedisiplinan pihak-pihak yang bertanggung jawab kepada aktivitas bongkar muat. Karena ketika pihak-pihak yang melaksanakan aktivitas bongkar muat tidak disiplin terhadap hasil RPKOP, maka kinerja bongkar muat bisa saja menurun dan menyebabkan penambahan masa tambat atau faktor keterlambatan lain. Selanjutnya, yaitu rekapitulasi kinerja bongkar muat. Jadi, dengan menggunakan metode perhitungan yang yaitu metode Tonking-Hauer, yang digunakan yaitu data bulan Februari, maka didapatlah hasil Tonking-Hauer rata-rata yaitu 49,97. Berdasarkan tabel di atas tadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja bongkar muat berdasarkan Tonking-Hauer pada bulan Februari 2022 memiliki rata-rata yang baik karena memiliki nilai yang berada
di atas standar yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan. Untuk standar yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan adalah di atas 40. Lalu masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bongkar muat. Berdasarkan data kinerja bongkar muat, kapal B-Cargo bulan Februari 2022, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja bongkar muat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cuaca. Lalu tenaga kerja bongkar muat, lalu alat bongkar muat, setelah itu alat transportasi, lalu gudang penemukan. Yang terakhir itu faktornya itu Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2019 tentang pengaturan rute mobil barang dalam Kota Palembang. Selanjutnya masuk ke perhitungan keefektivitasan kapal berada di tambat. Keefektivitasan kapal berada di tambat dihitung berdasarkan perbandingan waktu efektif bekerja pada proses bongkar muat atau effective time dengan waktu tambat kapal atau berthing time. Itu bisa dilihat untuk effective time itu nilainya 66,08, sedangkan berthing time atau waktu tambatnya itu 225,38 jam. Jadi satuannya itu jam. Jadi dengan total berthing time atau waktu tambatnya 225 jam itu, yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat hanya 66 jam. Jadi didapatkanlah nilai efektifnya yaitu 29%. Jadi setelah dilakukan perhitungan, dapat dilihat jika keefektivitasan kapal tersebut berada di tambat sangat jauh dari standar yang ditetapkan oleh pelabuhan, yaitu harus di atas 50%. Berdasarkan laporan realisasi bongkar muat kapal tersebut, faktor yang menghambat keefektivitasan kapal berada di tambat terdiri dari terbatasnya alat yang digunakan pada periode waktu tersebut, karena banyak kapal lain yang juga melakukan kegiatan bongkar muat, dan juga faktor cuaca, seperti hujan. Selanjutnya ke rekapitulasi keefektivitasan kapal berada di tambat. Dengan metode yang digunakan pada tadi, atau perhitungan keefektivitasan kapal berada di tambat tadi, bisa dilihat pada artikel yang penulis buat, itu pada tabel keempat, rata-rata keefektivitasan kapal berada di tambat pada kapal B-Cargo memiliki nilai kinerja yang cukup kurang baik sesuai standar yang ditetapkan oleh pelabuhan. Untuk nilainya yaitu 35,45%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata keefektivitasan kapal berada di tambat pada kapal B-Cargo yang didominasi oleh produk dalam kemasan sak atau 50 kg mempengaruhi rata-rata keefektivitasan kapal berada di tambat kapal B-Cargo atau non-container. Yang berarti kinerja bongkar muat pada kemasan B-Cargo yang didominasi oleh produk dalam kemasan sak tidak efektif karena nilai rata-rata keefektivitasan kapal berada di tambat berada di bawah standar yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan, yaitu harus di atas 50%. Selanjutnya faktor biaya operasional. Jadi faktor yang paling mempengaruhi keefektivitasan kapal berada di tambat adalah dari segi keuntungan atau profit yang dihasilkan. Untuk meningkatkan keefektivitasan kapal berada di tambat, hal yang paling diperhitungkan adalah efisiensi biaya operasional. Karena ketika waktu bekerja ditambah, maka biaya operasional juga akan meningkat. Hal itu akan sangat diperhitungkan oleh setiap pihak yang terkait. Karena dari setiap perorangan atau masing-masing pihak, baik agen pelayaran maupun PBM, sampai dengan TKBM, tidak ada yang ingin dirugikan ketika kegiatan bongkar muat berlangsung. Dari segi keuntungan atau profit, ketika waktu tambat dimanfaatkan secara efektif dan sebaik mungkin, atau penambahan jam kerja, maka agen pelayaran akan diuntungkan karena mengurangi risiko keterlambatan pada kegiatan bongkar muat. Yang mana ketika terjadi keterlambatan pada proses bongkar muat, agen pelayaran itu akan didenda karena penambahan waktunya itu tadi. Sedangkan PBM atau perusahaan bongkar muat akan mengurangi efisiensi biaya operasional karena penambahan jam kerja tadi itu akan mengakibatkan meningkatnya biaya operasional seperti biaya TKBM, lalu atau juga biaya konsumsi TKBM. Maka dari itu kebanyakan PBM yang penulis temui di lapangan mengesampingkan keefektivitasan kapal berada di tambat. Karena ketika masa tambat tidak dimanfaatkan seefektif mungkin, PBM tidak dipengaruhi dari segi biaya operasional. Lalu alasan lain yang menyebabkan PBM mengesampingkan keefektivitasan kapal berada di tambat adalah karena sistem pembayaran PBM adalah biaya per ton muatan yang dibongkar pada kegiatan bongkar muat tersebut, yang mana tidak dipengaruhi oleh seberapa cepat atau seberapa lambat proses bongkar muat. Lalu hubungan keefektivitasan kapal berada di tambat dengan ton geng hour.
Pada dasarnya keefektivitasan kapal berlayar tambat dihitung dengan beberapa variabel yang saling berkaitan. Sehingga setiap aspek seperti waktu istirahat atau faktor cuaca juga termasuk dalam perhitungan. Sedangkan pada perhitungan Tongging-Hauer hanya menggunakan perbandingan antara waktu efektif bekerja dengan jumlah muatan yang dibongkar atau dimuat per hari. Berdasarkan pengamatan penulis pada data kinerja bongkar muat, pada kapal B-Cargo maupun kapal dengan jenis kemasan lain, rata-rata Tongging-Hauer selalu tercapai. Tetapi rata-rata keefektivitasan kapal berlayar tambat jarang tercapai. Karena pada saat kegiatan operasional berlangsung, kebanyakan PBM yang penulis temui hanya memperhitungkan berapa banyak muatan yang sudah dibongkar tanpa mempertimbangkan keefektivitasan kapal berlayar tambat. Karena faktor biaya operasional yang akan bertambah ketika keefektivitasan kapal berlayar tambat ditingkatkan atau ditambahnya jam kerja. Lain hal bila PBM menambahkan jam kerja bongkar muatnya, tetapi tidak menambah atau meningkatkan intensitas muatan yang dibongkar. Hal itu akan menyebabkan keefektivitasan kapal berlayar tambat menjadi meningkat, sedangkan Tongging-Hauer akan menurun. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis, ketika jam kerja bongkar muat ditambah, maka intensitas muatan yang dimuat atau dibongkar akan meningkat juga. Dapat penulis simpulkan bahwa keefektivitasan kapal berlayar tambat tidak mempengaruhi kinerja bongkar muat menggunakan metode Tongging-Hauer. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, dapat penulis ambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor paling berpengaruh pada keefektivitasan kapal berlayar tambat adalah pada faktor biaya operasional. Karena untuk meningkatkan keefektivitasan kapal berlayar tambat, maka biaya operasional juga akan meningkat. Lalu yang kedua, keefektivitasan kapal berlayar tambat tidak dipengaruhi oleh kinerja bongkar muat. Karena itu, kebanyakan PBM yang penulis temui hanya memperhitungkan kinerja bongkar muatnya saja tanpa memperhitungkan keefektivitasan kapal berlayar tambat. Yang ketiga, jika kinerja bongkar muat dan keefektivitasan kapal berlayar tambat ditingkatkan, maka akan memberi dampak positif pada lalu lintas kunjungan kapal di Pelabuhan A. Yang keempat, pada kegiatan bongkar muat pada periode bulan Februari 2022, produk yang memiliki rata-rata kinerja dan keefektivitasan kapal berlayar tambat yang kurang baik adalah kapal B-Cargo khususnya dengan jenis kemasan SA atau 50 kg. Cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.